Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia beserta rombongan, Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami muliakan. Seraya mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara peresmian Pasar Percontohan Kumpulan dan Pasar Panti Kabupaten Pasaman oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada hari ini, Kamis 17 April 2014 di Pasar Kumpulan Kecamatan Bonjol dimulai. Selanjutnya kita dengarkan laporan Buk Pasaman Bapak Beri Utama. Silakan. Sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Lutfi. Yang kita hormati anggota DPR RI Komisi 6 Buya kita, yang tentu bagi masyarakat Kabupaten Pasaman tidak asing lagi Buya Refrizal yang hadir bersama kita pada siang hari ini. Terusnya yang saya hormati Wakil Kepala Divisi BRI Pak Soni Asono yang hadir, pimpinan wilayah BRI Padang Pak Spori, Bapak dan Ibu Sekjen Kemendagri yang hadir. Terusnya yang saya hormati rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang kita hormati Barisan Minyak Mama, alim ulama, jadi pandai, para tokoh masyarakat, Undokan Luang, yang saya hormati unsur muspika, para Kecamatan Bonjol beserta para wali nagari, kepala SKPD, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita dapat menghadiri acara peresmian Pasar Kumpulan Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman ini, yang insya Allah sebentar lagi prasasti tanda digunakannya Pasar Kumpulan ini akan ditandatangani oleh Bapak Menteri. Sekaligus adalah peresmian Pasar Panti yang juga akan ditandatangani prasastinya oleh Bapak Menteri. Seterusnya selawat beriring salam tak lupa kita sampaikan pada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Menteri beserta jajaran, Buya Refrizal, anggota DPR RI yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwa pertama izinkan kami untuk menyampaikan atau mengucapkan selamat datang sekaligus terima kasih kepada Bapak Menteri yang telah hadir di Kecamatan Bonjol yang terkenal Pak Menteri dengan pahlawan nasionalnya Bapak Tuanku Imam Bonjol. Saya lihat tadi berbisik-bisik masyarakat kita Pak Menteri. Ini Pak Menterinya kampungnya di mana ini? Orang Sumatera Barat tidak berbagi, orang Pariaman saya bilang tadi Pak Menteri. Jadi Pak Menteri kita ini orang Pariaman, bapaknya
ibunya dari Jawa Barat. Jadi ada darah Sumatera Baratnya. Jadi ada darah Tuanku Imam Bonjolnya. Selanjutnya kami laporkan kepada Bapak Menteri dan Bapak Gubernur atau yang mewakili bahwa pasar kita kenal tentu adalah merupakan aset penting dalam memenuhi hajat masyarakat kita, orang banyak, dan keberadaannya tentu sangat dibutuhkan dalam menunjang perdagangan hasil bumi dan industri, terutama bagi masyarakat Kabupaten Pasaman yang kita tahu bahwa 70% masyarakat kita menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Saat ini Kabupaten Pasaman memiliki 43. Jadi ada pasar Nagari namanya Pak Menteri. Kalau Nagari ini mencakup beberapa desa lama, itu memiliki satu pasar Nagari. Di Kabupaten Pasaman ada 43 pasar Nagari yang merupakan pasar tradisional kita yang berapa tahun terakhir atas persetujuan DPRD juga kita lakukan renovasi. Tentu hal ini belum semua dapat kita lakukan karena keterbatasan anggaran dan sumber dana dari APBD kita. Dan kami tentu sungguh sangat berterima kasih kepada Bapak Menteri, termasuk Buya kita, Buya Reflizar, yang saya tahu berjuang keras ya melalui Pak Menteri tentunya dan Bu Dirjen, bagaimana alokasi tugas perbantuan ini, pembangunan pasar di Kabupaten Pasaman ini bisa dianggarkan untuk Kabupaten Pasaman. Seingat saya lihat TP dari Kementerian Perdagangan untuk pasar itu hanya untuk tahun 2013 kemarin khusus untuk Kabupaten Pasaman saja. Dan untuk dua kita ini, pasar kumpulan dan pasar panti, ini sebesar 6 miliar rupiah. Kalau tidak salah, pasar kumpulan ini sekitar 3,5 ya Pak Wabu, 3,5 miliar, pasar pantinya 2,5 miliar. Tapi saya dengar dari Pak Menteri, kita ingin masyarakat kumpulan melalui para pedagangnya. Saya lupa bawa suratnya ke Pak Menteri. Suratnya sebenarnya ditujukan ke Pak Menteri. Saya bilang masyarakat tidak boleh langsung ke Pak Menteri, saya yang nyampaikan ke Pak Menteri nanti, saya bilang. Jadi kios-kios ini katanya ini masih kurang. Ini ada perwakilan pedagang tadi yang menyampaikan dengan suratnya kepada kita. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Menteri yang tentu melalui dana tugas perbantuan Kementerian Perdagangan seperti yang saya sampaikan tadi telah mengalokasikan anggaran. Namun yang namanya meminta itu ya Bu Dirjen, tidak pernah cukup Bu Dirjen. Ini kami minta lagi Bu Dirjen, dan suratnya sudah saya sampaikan sebenarnya. Ini hendaknya pasar kumpulan ini kita tingkatkan menjadi pasar percontohan dengan segala fasilitasnya. Ditambah ada 2 pasar lagi Pak Menteri yang perlu kita kembangkan. Satunya pasar Tigo Nagari di Ladang Panjang, itu berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Agam. Pada hari-hari pasar itu benar-benar tidak tertampung Bu Menteri. Saya sebenarnya ingin bawa Pak Menteri ke sana dengan Bu Dirjen, tapi mungkin waktunya terbatas. Jadi saya laporkan aja dan kami usulkan untuk dibangun juga pasar percontohan di Kecamatan Tigo Nagari. Kemudian pasar Rau, jadi ada 3 pasar kita yang masih belum tersentuh, yaitu pasar Rau ini juga berbatasan dengan Kabupaten Medina, Sumatera Utara. Jadi kita juga berharap kiranya Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Pak Menteri beserta jajaran dapat juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 2 pasar yang kami sebutkan tadi, yaitu pasar di Kecamatan Tigo Nagari berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Pasaman Barat. Jadi masyarakatnya tumpah ke pasar yang ada di Ladang Panjang. Kemudian dengan Kabupaten Rokan di Riau dan berbatasan dengan Sumatera Utara, Kabupaten Medina. Kiranya pasar ini tentu sangat pantas kita kembangkan ke depan. Kemudian Pak Menteri, perlu juga kami laporkan, Kabupaten Pasaman adalah daerah pertanian
PDRB-nya 54% itu dari sektor pertanian, masyarakatnya 70% itu menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Tapi tidak ada investasi, tidak ada investor. Seluruh lahan-lahan ini dimiliki oleh masyarakat. Pasaman dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kakao terbesar di Sumatera Barat, di samping karet dan beras dan perikanan. Ini keunggulan Kabupaten Pasaman, dan kita berharap tentunya ini juga mendapat perhatian dari Pak Menteri pengembangan kebun kakao masyarakat kita ini, terutama pengolahan, termasuk pakan ikan barangkali Bu. Pakan ikan ini kebutuhan Kabupaten Pasaman itu sekitar 1.200 ton per bulan. Tapi pabriknya belum ada. Persoalan masyarakat kita adalah mahalnya pakan. Rangka mengembangkan sarana pasar pada tahun ini, di samping kita menunggu mohon bantuan kepada pemerintah pusat melalui Bu Dirjen dan Pak Menteri, kita sebenarnya melalui APBD kita juga mengalokasikan membangun 2 pasar semi modern, yaitu di ibu kota Lubis Kaping, di tempat kita tadi, sama di Kecamatan Padang Lumpur. Nah, itu kita alokasikan anggaran yang cukup besar, tapi beberapa waktu yang lalu agak terkendala ini pembangunannya. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita lanjutkan pembangunannya. Inilah upaya-upaya yang kita lakukan di samping kita membenahi pasar-pasar nagari yang tersebar di seluruh nagari yang ada di Kabupaten Pasaman. Bapak Menteri dan Bapak Gubernur atau yang mewakili Direktur Utama BRI atau yang mewakili hadirin sekalian yang berbahagia. Demikian yang dapat kami laporkan kepada Bapak Menteri. Sekali lagi kami atas nama masyarakat Kabupaten Pasaman beserta segenap jajaran pemerintah daerah Kabupaten Pasaman mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala dukungan Bapak Menteri terhadap keberlangsungan pembangunan pasar yang ada di Kecamatan Bonjol di Nagari Koto Kacil ini. Dan apa yang menjadi harapan tadi untuk pengembangan pasar ini tentu juga akan kami harapkan ke depan. Mudah-mudahan dengan perhatian Pak Menteri, Bu Dirjen dan jajaran, apa yang menjadi harapan masyarakat ini dapat terkabul hendaknya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, lindungannya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Gubernur Sumatera Barat oleh staf ahli Gubernur Sumatera Barat yang terhormat Bapak Profesor Rahmat Syahni MSI. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada kesempatan ini dalam rangka menghadiri peresmian pasar kumpulan Kabupaten Pasaman yang dibangun melalui dana pembantuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2013. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kami mengucapkan selamat datang di Sumatera Barat kepada Bapak Menteri Perdagangan serta rombongan dari Kementerian Republik Indonesia, dan kunjungan ini merupakan penghargaan yang tinggi dan merupakan motivasi bagi kami untuk lebih memacu pembangunan daerah ke depan, khususnya dalam bidang perdagangan. Bapak Menteri, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pada tahun 2013, perdagangan merupakan sektor yang dominan kedua di dalam perekonomian Sumatera Barat setelah sektor pertanian, dengan kontribusi sekitar 19% di dalam PDRB. Jumlah tenaga kerja di sektor ini tercatat sekitar 25%. Walaupun kondisi yang baik ini, namun setiap 1% tenaga kerja sektor pedagang ini rata-rata baru dapat mereka menikmati sekitar 0,76% dari PDRB.
Ini kebutuhan hidupnya, mulai dari pangan, sandang, papan maupun kebutuhan sosial lainnya. Keberadaan pasar ini sebenarnya terus berkembang, sehingga semakin banyak masyarakat yang menggantungkan dan berharap kehidupannya semakin membaik keberadaannya. Namun demikian, dari jumlah pasar tradisional sebanyak 516 unit di Sumatera Barat yang tersebar di 19 kabupaten kota, sebagian besar, sekitar 393 diantaranya dalam kondisi rusak ringan dan sedang, maupun ada yang rusak berat. Setelah pasar tradisional tersebut, sebanyak 41 unit ada di Kabupaten Pasaman, yang secara umum kondisinya hampir sama dan rata-rata Sumatera Barat. Di samping kondisi yang demikian yang belum memadai, ketersediaan prasarana pun sebagian besar masih belum sebanding dengan jumlah pedagang yang akan ditampung. Sehingga pada suatu saat tertentu, pada umumnya pada hari pasar, terjadi over capacity dari prasarana yang tersedia. Dan itu seringkali di beberapa tempat menyebabkan keadaan macet dan kondisi pasar yang kumuh dan tidak terbenahi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan sertifikat izin hunian kios atau los kepada wakil pedagang pasar kumpulan yang akan diterima oleh: pertama, Bapak Ihya pedagang kelontong; kedua, Bapak Zainal Arifin pedagang emas. Penyerahan kredit usaha rakyat akan diterima: pertama, atas nama Taufik Hidayat; kedua, Melia Rofa. Kepada perwakilan kami silakan mengambil Republik Indonesia Bapak Mendik Dirjen Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Industri Agustina, Staf Ahli Gubernur Sumatera Barat Bapak Rahmat Syahri, dan pimpinan wilayah BRI Padang Bapak Supari. Kami silakan mengambil tempat. Kalau ini jelas nampak ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Terima kasih kami ucapkan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Pasaman, Bapak Beni Utama. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati. Pagi-pagi sudah jemput di airport, Pak. Terima kasih atas penyambutan yang luar biasa. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang terhormat Buya Refrizal, yang tiada henti terus mengusahakan agar kemajuan daripada bumi Pasaman ini. Prof. Rahmat, pimpinan dan wakil daripada BRI, siang hari ini saya didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang sempat hadir pada acara yang penuh rahmat ini. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul bersama untuk menyaksikan pembukaan atau peresmian dari pasar percontohan pasar kumpulan Bonjol di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman. Dan ini merupakan program yang sangat penting, karena pasar adalah bagian interaksi masyarakat dalam melakukan tindakan ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan. Pasar mendekatkan penjual dan pembeli. Pasar menimbulkan suatu interaksi agar masyarakat menjadi sejahtera. Kita baru saja selesai dalam pesta demokrasi, tapi demokrasi itu adalah cara, alat, sedangkan kesejahteraan adalah tujuan. Saya melihat tadi dari laporan Pak Bupati
bahwa negeri Pasaman ini, Kabupaten Pasaman ini didominasi oleh pertanian. Artinya ketika harga naik, petani korban. Oleh sebab itu, kita mesti memperbaiki posisi tawar mereka. Pak Bupati, saya ingin agar 5 tahun mendatang beserta Buya Refrizal, kita tingkatkan Kabupaten Pasaman ini dari pencipta hasil pertanian merubah menjadi pusat industri pertanian. Ada beberapa hal yang penting untuk menciptakan dari atau merubah dari petani menjadi industri. Yang pertama, Pak Bupati, kita mesti memperbaiki dan membuat iklim investasi yang baik. Saya melihat di sini ada kepala polisi, ada pimpinan dari TNI, ada Kajari dan pengadilan. Diperlukan suatu sistem yang baik untuk menciptakan nilai tambah terutama dari industri. Harus dibikin iklim investasi yang baik agar investasi bisa masuk menciptakan kesejahteraan. Pasar ini juga penting karena Ibu Sri Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak ini selalu mengatakan, Pak Menteri, ketika pasarnya dibuat drainase menjadi bersih, tidak bau, karena bersih tidak terlalu banyak lalatnya, karena sirkulasi udaranya dibikin dengan baik, jadi tidak pengap, maka hasil daripada studi kami menunjukkan pertumbuhan daripada hasil pedagang di pasar tersebut naik setidaknya 70%. Bahkan di beberapa tempat tumbuh menjadi 500%. Ini merupakan bukti bahwa pasar rakyat, pasar tradisional bisa bersaing dengan pasar modern. Karena kebiasaan kita, ibu-ibu ini, Bapak Bupati, biasanya setelah sholat subuh mesti ke pasar. Supermarket baru buka jam 9, jam 10. Jadi mereka mempunyai market tersendiri. Saya juga memohon kepada Bank Rakyat Indonesia yang menjadi supporter setia Ibu Dirjen saya ini untuk terus membantu agar pedagang kita ini mempunyai bargaining power, mempunyai posisi tawar, agar mereka bisa mensejahterakan petani dan industri aman tersebut. Bapak dan Ibu, saya juga bangga karena Buya Refrizal ini mampu setelah 80 tahun Indonesia tidak mempunyai undang-undang perdagangan. Pada tahun yang ke-80 berhasil mengganti undang-undang ordinans perdagangan yang dibuat oleh Kompeni Belanda pada tahun 34. Kita ucapkan terima kasih kepada Buya Refrizal bukan hanya menjadi supporter di daerah ini agar maju daerahnya, tetapi juga menciptakan suatu undang-undang yang sangat berharga. Bapak Bupati, undang-undang ini sangat penting karena mengamanatkan kepada Kementerian Perdagangan untuk memberdayakan pedagang. Penting di sini memberdayakan pedagang, apalagi oleh BRI, karena dengan pedagang yang berdaya, kita bisa mensejahterakan produser atau petani kita. Ini merupakan suatu tonggak sejarah yang penting. Mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan, Kabupaten Pasaman ini bisa menjadi jauh lebih maju dan jauh lebih sejahtera. Janji kami, tidak terlalu lama, saya akan datang beserta investor, mungkin di bidang biji kakao, dan mudah-mudahan itu menjadi tindakan pertama Kabupaten Pasaman untuk menjadi negara atau menjadi kabupaten yang menghasilkan industri pertanian yang maju. Tentunya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya secara resmi membuka pasar percontohan di Kecamatan Bonjol ini agar menjadi pasar
yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan seluruh aparatnya, selalu stafnya, untuk selalu menciptakan kesejahteraan kepada rakyatnya juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan. Kecamatan Timur-Negara. Produk-produk yang dapat dilayani adalah Simpedes, Pritamo, Mor, dan Simpedes. Sama, bagus, lebih bagus Pak. Ya, selamat. Gimana? Sambal ini cabai lagi mahal atau lagi murah? Cabai? Oh, berapa sekilo sekarang? Ini sudah begini atau cabai benitnya? Cabai merahnya? Udah cabai gilit? Cabai gilit kan? Nggak beli? Ya, selamat ya. Bawang gimana Ibu? Nggak ngerti harganya. Yang mana yang merah? Yang putih? Bawang merah dari yang mana? Yang panjang. 5.000. Beras kilo. Kilo 22. Kalau kita yang ini. Nggak naikkan cabai kan Ibu? Merah panjang ya?